Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari yang penuh berkah dan mulia ini Allah masih senantiasa anugerahkan kepada kita semua berbagai nikmat-Nya, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita semua dapat berkumpul bertatap muka di sini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat zuhur berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan dengan kajian rutin kitab Ta'limul Muta'allim. Salat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, nabi akhir zaman yang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hadirin rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita kitab Ta'limul Muta'allim. Sebelum itu marilah kita sama-sama terlebih dahulu membuka majelis kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah kita hadiahkan suratul Fatihah untuk penulis muallif kitab ini, yaitu Syekh Az-Zarnuji, yang telah menyusun, menulis dan membuat kitab ini sehingga barokah ilmunya, manfaatnya bisa sampai kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan amal beliau ini sebagai amal jariah yang pahalanya terus senantiasa mengalir bagi beliau sampai hari akhir kelak. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita kitab Ta'limul Muta'allim, di mana pada minggu lalu kita sudah menyelesaikan bab atau pasal tentang ta'zimul ilmi wa ahlihi, pasal tentang mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Kita hari ini insyaallah akan berpindah ke pasal atau bab yang lain, yaitu faslun fil jiddi wal muwadhabah wal himmah. Pasal bab tentang kesungguhan, ketekunan dan motivasi dalam menuntut ilmu. Sebelum kita mulai ke pasal atau bab yang baru, sedikit kita review tentang pasal sebelumnya, yaitu tentang mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Bahwa satu antara pengagungan terhadap ilmu dan ahli ilmu itu adalah satu paket. Tidak bisa kita melepaskan antara ilmu dengan ahli ilmu, yang mana ahli ilmu itu adalah guru itu sendiri. Kalau kita ingin mengagungkan suatu ilmu, berarti kita ingin mengagungkan pemilik ilmu tersebut, yaitu gurunya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan bagaimana supaya kita bisa meraih ilmu tersebut dalam pasal yang baru ini, yaitu faslun fil jiddi wal muwadhabah wal himmah. Pasal tentang kesungguhan, ketekunan dan motivasi dalam menuntut ilmu. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita bacakan matan dari kitab ini.
Faslun fil jiddi wal muwadhabah wal himmah. Thumma la budda minal jiddi wal muwadhabati wal mulazamati li talibil ilmi. Kemudian hendaklah harus ada yang dinamakan al-jiddu. Hendaklah terdapat sesuatu yang dinamakan al-jiddu. Al-jiddu itu kesungguhan. Mungkin kita sering mendengar kata-kata manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Nah, thumma la budda minal jiddi wal muwadhabah wal mulazamah li talibil ilmi. Kemudian hendaklah harus terdapat yang dinamakan al-jiddu, kesungguhan, wal muwadhabah, dan juga ketekunan, wal mulazamah, dan juga konsistensi, li talibil ilmi, bagi seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu itu syarat untuk bisa mendapatkan ilmunya itu ada 3 ini. Pertama, dia harus bersungguh-sungguh. Kedua, dia harus tekun. Dan ketiga, harus mulazamah, harus konsisten. Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-Quran, wa ilaihil isyarah fil Quran fi qawlihi ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 69, dan orang-orang yang berjihad di jalan kami lanahdiyannahum subulana, maka sungguh kami akan memberikan petunjuk jalan kami kepada mereka. Coba kita lihat syarah atau penjelasan daripada matan yang sudah kita bahas tadi. Thumma la budda minal jiddi wal muwadhabah wal mulazamah li talibil ilmi wa ilayhi al isyarah ay walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa ma'nahu ala qawli al-Fudail. Menurut Fudail ini salah satu ulama besar ya, itu dikatakan bahwa makna walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana itu walladzina jahadu fi talabil ilmi lanahdiyannahum subulal ilmi. Barang siapa yang bersungguh-sungguh ya, berjihad bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, maka sungguh kami akan berikan kepadanya jalan-jalan menuju ilmu tersebut. Artinya kalau kita sungguh-sungguh ingin menguasai suatu ilmu, sungguh-sungguh ingin mempelajari suatu ilmu, maka Allah akan permudah jalan kita dalam mempelajari ilmu tersebut. Kemudian waqila hadza fi hadzal ma'na man talaba syai'an wajada ay ijtahada wa sa'a sa'yan jamilan wajada. Nah, kemudian atau bisa kita maknai bahwa barang siapa yang menginginkan sesuatu, ini artinya tidak hanya dalam hal ilmu. Siapapun yang menginginkan sesuatu, kalau dia bersungguh-sungguh, kemudian wasa'a sa'yan jamilan, dan menempuh usaha yang baik, melakukan usaha yang sungguh-sungguh dan usaha yang benar, maka wajada, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan itu. Apalagi dalam hal ilmu ya. Kemudian ada lagi kalimat waman qara'al baba walaja. Ada 2. Man qara'al baba walaja. Barang siapa yang mengetuk pintu, kemudian dia mendatangi pintu tersebut, maka dia akan sampai pada pintu tersebut. Artinya kalau seseorang itu ingin sampai kepada suatu tujuan, dia harus melakukan sebuah ikhtiar. Dia harus melakukan sebuah usaha. Tidak bisa kita hanya berkeinginan, bercita-cita tetapi tanpa usaha. Kalau orang itu pengen mendatangi suatu rumah, maka dia harus berjalan ke rumah tersebut, kemudian mengetuk pintu rumahnya, baru akan dibukakan oleh pemilik rumah. Nah, itu namanya bersungguh-sungguh. Kemudian waqila biqadri ma tata'anna
tanalu ma tatamanna. Ada juga ungkapan tentang kesungguhan dalam menuntut ilmu ini, biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Ini kalau kita artikan secara literal, secara letterlek, artinya begini, biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Sejauh mana engkau menderita, maka sejauh itu pula engkau akan mendapatkan hasil. Nah, ini dalam istilah bahasa Inggris mungkin sering kita dengar istilah no pain no gain. Ya, tidak ada kalau tidak ada derita maka tidak ada hasil. Nah, ini bahasa Arabnya ma tata'anna biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Atau kalau dalam istilah bahasa Indonesia sering kita dengar ungkapan begini, sejauh keinsyafanmu, sejauh itu pula keuntunganmu. Sebesar apa kita menyadari bahwa sesuatu itu harus kita raih dengan usaha, dengan upaya yang gigih, maka sejauh itu pula kita akan mendapatkan hasilnya. No pain, no gain. Tidak ada hasil ya tanpa derita. Jika tidak ada derita, tidak ada upaya, tidak ada sakit terlebih dahulu, maka tidak akan mendapatkan hasil. Qila yahtaju fit ta'allumi wat tafaqquhi ila jiddits thalathah. Kemudian dikatakan juga bahwa yuhtaju fi at-ta'allum wat tafaqquh ila jiddits thalathah. Dalam proses belajar dan proses mempelajari ilmu itu dibutuhkan kesungguhan dari 3 pihak. Siapa saja 3 pihak itu? Yang pertama, al-muta'allim, orang yang belajar itu sendiri. Ya, pertama orang yang belajar itu sendiri atau si pelajar itu sendiri. Kalau seseorang itu ingin menuntut ilmu, ingin belajar, ya, maka dia harus bersungguh-sungguh. Kalau enggak ya dia tidak akan pintar-pintar. Dia akan lama melakukan menjalani proses belajar itu. Makanya kita lihat kalau anak-anak mahasiswa itu enggak sungguh-sungguh kuliah, kerjanya cuman main, kerjanya cuman organisasi, ya enggak lulus-lulus. Nah, ini artinya dia tidak ada kesungguhan dalam belajar. Jadi orang yang belajar itu sendiri yang pertama. Kedua, wal ustadi, gurunya itu juga harus sungguh-sungguh. Tidak hanya muridnya, tapi gurunya juga harus berusaha mendidik anak didiknya supaya anak didiknya pinter. Itu guru yang baik. Kalau kita jadi orang tua, kita ingin anak kita pinter, kita ingin anak kita bisa ngaji, bisa baca Quran, ya kita harus sungguh-sungguh mendidik anak kita. Tidak hanya anak kita yang kita suruh, kita marahin terus untuk belajar, sementara kita tidak mengajari mereka. Tapi kita diminta untuk juga bersungguh-sungguh mendidik, ya, baik itu dalam hal waktunya kita disiplinkan, atau kita juga rela mengorbankan waktu untuk keluar demi mendidik anak. Itu bentuk kesungguhan kita supaya anak kita bisa pandai. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wal adu ingkana fil ahya, dan kesungguhan dari orang tua jika orang tuanya masih hidup, masih ada. Jadi yang pertama tadi kesungguhan dari si murid itu sendiri, kedua kesungguhan dari guru yang mendidiknya, yang ketiga kesungguhan dari orang tua terutama bapak dalam mendidik, mendukung anaknya untuk belajar. Bagaimana maksudnya kesungguhan orang tua ini? Kalau anaknya masuk ke dalam bangku sekolah, masuk ke dalam perkuliahan, atau masuk ke dalam pesantren, orang tua harus bersungguh-sungguh untuk mencari nafkah. Bagaimana anaknya bisa hidup tenang selama proses belajar, tidak kepikiran uang, tidak kepikiran bayaran, tidak kepikiran makannya bagaimana. Nah, ini bentuk kesungguhan orang tua. Kalau 3 pihak ini sama-sama sudah bersungguh-sungguh, insya Allah anak yang dididik itu akan menjadi anak yang pintar, akan berhasil dalam proses belajarnya. Jadi kesungguhan itu tidak hanya si anak saja yang terus kita minta untuk bersungguh-sungguh, kitanya juga harus berkorban, kitanya juga harus bersungguh-sungguh bagaimana mendukung anak kita selama proses belajar dengan mencari nafkah yang baik,
mencari nafkah yang halal, mencari nafkah yang halal dan juga yang tadi bersungguh-sungguh secara konsisten, secara sungguh-sungguh. Kemudian ansyadani asy-syaikh al-imam al-ajal al-ustadz Sadiduddin asy-Syairazi Syafi'i. Imam asy-Syairazi pernah membacakan satu syairnya Imam Syafi'i kepada saya, kata penulis, al-jiddu yudni kulla amrin syasi'in wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaqin. Al-jiddu yudni kulla amrin syasi'in. Kesungguhan itu mendekatkan segala perkara yang jauh. Kemudian wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaqin, dan kesungguhan itu membuka pintu segala yang tertutup. Ya. Jadi semua hal yang tampaknya itu mustahil bisa kita raih, bisa kita peroleh dengan kesungguhan. Kita lihat misalnya banyak sekali kita mendengar kisah tentang Thomas Alva Edison. Ya. Thomas Alva Edison itu siapa? Penemu lampu. Lampu yang sekarang kita nikmati itu hasil karya Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison itu bisa menemukan lampu, menciptakan lampu itu setelah mengalami 1000 kali kegagalan. Ya. Jadi sesuatu yang tampaknya mustahil, tapi dia terus berusaha bahkan 1000 kali, sehingga pada akhirnya dia berhasil. Ini adalah bentuk kesungguhan dalam proses. Sehingga dikatakan tadi al-jiddu yudni kulla amrin syasi'in. Kesungguhan itu mendekatkan segala sesuatu yang jauh dan juga membuka segala sesuatu yang tertutup. Nah, ini contoh tadi bagaimana Thomas Alva Edison itu melakukan usaha sungguh-sungguh sehingga akhirnya bisa berhasil. Wa ahaqqu khalqillahi bil hammi imru'un dzu himmatin yubla bi 'aishin dayyiqin. Wa ahaqqu khalqillahi bil hammi imru'un, dan orang atau makhluk Allah yang paling berhak untuk bersedih adalah dzu himmatin yubla bi 'aishin dayyiqin, orang yang diuji dengan aishin dayyikin, dengan hidup yang pas-pasan, hidup yang sulit, ya. Tetapi dia punya keinginan kuat untuk belajar. Dikatakan oleh Imam Syafi'i ini, orang yang paling berhak untuk bersedih itu bukan orang miskin, bukan hanya orang yang miskin, kata Imam Syafi'i, tapi orang yang punya tekad yang kuat untuk belajar, tetapi dia diuji oleh Allah dengan keterbatasan finansial, keterbatasan harta. Itu orang yang paling berhak untuk bersedih. Nah, dan itu banyak terjadi, itu banyak kita temui di masyarakat kita. Dia sebenarnya punya potensi yang besar untuk menjadi anak yang pintar, tetapi karena dia ini anaknya orang tidak mampu, akhirnya potensi tersebut harus hilang, harus terkorbankan. Ya, dia tidak menjadi apa-apa. Itu orang yang paling berhak bersedih. Kalau kita mau bersedih, orang yang seperti ini yang paling bersedih. Tetapi ada hal yang lebih menyedihkan daripada itu, kata Imam Syafi'i, yaitu apa? Orang yang pintar, orang yang diberi keluasan rezeki, tetapi dia tidak menjadi orang yang pintar. Nah, ini lebih parah. Ya. Orang yang diberi kelapangan rezeki, keluasan rezeki, orang tuanya kaya, punya jabatan, punya posisi, tetapi anaknya tidak bisa menjadi orang yang pintar. Ini lebih menyedihkan dibanding tadi orang yang diuji dengan kemiskinan, tapi dia punya kemauan kuat untuk belajar. Yang lebih parah daripada itu adalah orang yang diberi keluasan rezeki, tapi tidak bisa anaknya itu menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang pintar dalam hal akademik misalnya, dalam hal belajar. Ini yang lebih parah dibanding orang yang miskin tadi. Wa minad dalili 'alal qada'i wa hukmihi bu'sul labibi wa thaybu 'aishil ahmaqi. Dan di antara
dalil, di antara bukti atas takdirnya Allah dan hikmahnya Allah itu adalah diciptakannya oleh Allah bu'sul labib, ya, kesulitan orang yang pintar, dan thayyibu aisyil ahmak, dan kemudahan hidupnya orang yang bodoh. Nah, ini salah satu hikmahnya Allah. Jadi di antara hikmahnya Allah, di antara kekuasaan takdirnya Allah itu adalah di dalam masyarakat ini terdapat sesuatu yang tidak ideal. Kalau idealnya itu kan kita membayangkan orang yang pintar itu pasti kaya, kan begitu. Orang yang cerdas itu nanti hidupnya enak, kaya. Kemudian orang yang bodoh itu hidupnya menderita, miskin. Tetapi ternyata ada sesuatu yang terbalik. Orang yang pintar susah hidupnya, sementara orang-orang yang bodoh justru hidup enak. Nah, ini salah satu hikmahnya Allah. Kalau kita lihat, ini juga banyak terjadi di masyarakat kita. Coba kita lihat misalnya orang-orang pintar, orang-orang cerdas itu paling mentok-mentok jabatannya apa? Rektor. Gitu kan? Rektor uangnya berapa sih? Pasti masih jauh kalah dengan dibanding orang misalnya para politisi, para pengusaha, walaupun titel pendidikannya tidak mentereng. Nah, orang-orang yang seperti ini dikatakan sebagai bu'sul labib, kesulitan orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang cerdas. Coba aja kita lihat fenomena di masyarakat kita. Siapapun, coba kita lihat orang-orang yang kita anggap berhasil dari sisi akademik, itu kekayaannya kalau kita lihat itu tidak jauh lebih baik dibanding orang-orang yang secara akademis di bawah mereka. Nah, ini salah satu hikmahnya Allah. Wa thayyibu aisyil ahmak, dan indahnya, enaknya, nikmatnya kehidupan orang-orang yang bodoh walaupun mereka tidak pintar. Nah, ini salah satu hikmahnya Allah. Tetapi ini berlaku tidak keseluruhan, tidak semuanya, ya. Karena ada juga orang-orang yang pintar tapi dia juga kaya. Di zaman Rasulullah dulu itu banyak para ulama, ya, terutama para sahabat seperti Abu Bakar, Utsman, itu kan orang-orang kaya. Tapi mereka juga pintar, mereka juga ulama, mereka juga cerdas. Nah, ini memang tidak semua, tapi memang banyak terjadi di dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, kalau kita melihat fenomena seperti itu adalah hikmah dari Allah, itu adalah takdir yang Allah jalankan bagi kita. Jadi jangan heran. Lakinna man ruziqal hija hurimal ghina diddani yaftariqani ayyatafarrukin. Tetapi memang keduanya, dua kelompok ini berbeda, ya. Man ruziqal hija hurimal ghina. Barang siapa yang diberikan rezeki, diberikan anugerah berupa akal yang kuat, akal yang sehat, ya, hurimal ghina. Biasanya mereka akan dihalangi dari kekayaan. Biasanya, ya. Man ruziqal hija hurimal ghina. Barang siapa yang diberi kemampuan otak yang cerdas, diberi anugerah otak yang excellent, hurimal ghina, biasanya mereka akan terhalang dari kekayaan. Artinya tidak kaya-kaya banget begitu. Biasanya, ya. Ya, mereka bisa hidup wajar, hidup layak, itu pasti bisa. Karena itu jaminan dari Allah. Orang yang, ya, mempunyai ilmu itu tidak akan hidup susah dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sungguh Allah akan mengangkat derajat, ya, orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Mereka tidak akan hidup susah, tapi yaitu mereka tidak akan kaya seperti kayanya orang-orang yang bodoh tadi. Diddani yaftariqani ayyatafarruqin. Mereka adalah dua kelompok berbeda yang sangat berbeda sama sekali antara orang yang bodoh dengan orang yang pintar. Kemudian tamannaita antum siya faqihan munadhiran
bi ghairi ana'in wal jununu fununun. Engkau berharap untuk menjadi seorang ahli fikih yang munadzir, yang pandai berdebat, ya. Engkau berharap untuk menjadi seorang ahli ilmu, orang yang pintar berdebat, bi ghairi ana'in wal jununu funun. Tetapi engkau tidak melakukan usaha, engkau tidak bersusah payah mencari itu, wal jununu funun, maka hal itu adalah sebuah kegilaan, dan kegilaan itu banyak bentuknya. Jadi kalau kita hanya berharap, ya, hanya berharap menjadi sesuatu, hanya bercita-cita menjadi sesuatu tetapi tanpa usaha, tanpa bersusah payah, maka itu adalah sebuah kegilaan. Dalam bahasa Arab itu ada ungkapan, ya, al-amal ar-roja ma qoronahu al-amal wa illa fahuwa umniyah. Harapan itu adalah sesuatu yang diikuti dengan aksi, dengan aksi nyata, dengan tindakan. Kalau hanya sekedar harapan tetapi tanpa aksi, tanpa tindakan untuk mewujudkannya, maka itu adalah angan-angan. Ya, sekali lagi, ar-roja ma qoronahu al-amal wa illa fahuwa umniyah. Harapan itu adalah sesuatu yang dibarengi dengan usaha, yang dibarengi dengan aksi, dengan tindakan nyata. Tapi kalau harapan itu tidak diikuti dengan aksi dan tindakan nyata, maka itu adalah sekedar angan-angan. Jadi kalau kita bercita-cita, kita harus mewujudkan cita-cita kita itu dengan tindakan nyata. Kalau hanya bercita-cita saja tanpa ada tindakan, maka itu adalah umniyah, itu adalah angan-angan belaka. Ya. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kata Al-Qur'an itu, ya. Itu adalah angan-angan mereka. Katakanlah, berikanlah bukti, ya, kepada kami. In kuntum shadiqin, jika kalian memang benar. Nah, itu singgungan Allah terhadap orang yang berangan-angan. Walaysa iktisabul mali duna masyaqqatin tahammalaha fal ilmu kaifa yakun. Dan dalam hal mencari harta saja itu tidak ada yang tidak akan mungkin tanpa adanya masyaqqah, tanpa adanya kesulitan, ya, yang engkau harus lakukan. Fal ilmu kaifa yakun, bagaimana mungkin dengan hal ilmu? Lalu bagaimana dengan ilmu? Artinya bahwa kalau kita ingin mencari harta saja, kita pasti bersusah payah, bekerja keras, banting tulang, ya, 24 jam, pergi sore, pulang sore, pergi pagi, pulang pagi, seperti lagunya siapa itu? Ya, pergi pagi, pulang pagi, ya, lagunya siapa itu? Om Indra? Bukan. Ku rela pergi pagi, pulang pagi, nah, itu kan, hanya untuk mencari rezeki. Nah, itu kerja keras untuk mencari harta. Kata Imam Syafi'i, bagaimana mungkin engkau ingin mendapatkan ilmu tapi tanpa bekerja keras, sementara mencari harta saja harus bekerja keras. Nah, bagaimana mungkin engkau tidak bekerja keras dalam hal mencari ilmu? Ini suatu yang kontras. Jadi kalau kita mau mencari ilmu, kita harus perlakukan ilmu itu sebagaimana kita mencari harta, bekerja keras. Nah, bahkan bekerja keras, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu itu lebih wajib dibanding hanya mencari harta. Karena harta itu dibanding ilmu jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi ilmu dibanding harta. Sebagaimana kata Imam atau Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dulu kita pernah belajar di kitab Usfuriyah itu 10 kali, ya, Imam Ali karramallahu wajhah, Khalifah Ali bin Abi Thalib itu ditanya tentang kemuliaan ilmu dibanding harta, beliau menjawab 10 kali pula ilmu lebih tinggi dibanding harta, dengan alasan yang berbeda-beda. Ya, salah satunya harta itu kita yang menjaganya, sedangkan ilmu itu akan menjaga kita. Itu salah satu kemuliaan ilmu dibanding harta. Maka
kita harus melakukan proses bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu sebagaimana kita bersungguh-sungguh dalam mencari harta. Kemudian walam arafi uyubin nasi aiban kanaqsil qadirina 'alat tamam, dan aku tidak pernah melihat satu aib pun dalam diri manusia yang lebih hina, yang lebih rendah dibanding kanaqsil qadirina 'alat tamam, dibanding aibnya orang-orang yang mampu untuk menyelesaikan menuntut ilmu tapi dia tidak melakukannya. Artinya kalau kita sudah memasuki satu proses menuntut ilmu, kita harus tuntaskan sampai akhir. Karena kalau kita tidak menuntaskan proses menuntut ilmu itu, kata Imam Syafi'i, itu adalah seburuk-buruknya aib dalam diri manusia. Jadi kalau kita belajar, kalau kita sekolah, anak kita sekolah, kita harus paksakan, kita harus arahkan bahwa anak kita itu harus menyelesaikan sekolahnya. Karena kalau tidak, maka itu adalah seburuk-buruknya aib dalam diri manusia. Padahal dia mampu, kecuali memang ada kondisi tertentu yang mengharuskan dia tidak menyelesaikan belajarnya. Ya. Misalnya terjadi perang, terjadi huru-hara di suatu negara, maka dia harus pulang anaknya. Itu tidak ada masalah. Ya. Tapi bila mana dia mampu menyelesaikan suatu studi, tetapi dia tidak menyelesaikannya, apalagi dalam kondisi ekonomi yang luas, ya, ekonomi yang lapang, tetapi dia tidak mau menyelesaikannya dengan alasan yang tidak masuk akal, maka ini adalah aib yang harus kita tinggalkan. Satu lagi, biqadril kaddi tuktasabul ma'ali faman talabal ula sahiral layali. Ini hampir sama maknanya, bahwa biqadril kaddi, sejauh ketekunan kita, maka sejauh itu pula kemuliaan itu akan kita dapat. Faman talabal ula sahiral layali. Dan barang siapa yang menginginkan derajat yang tinggi, maka dia harus bangun malam. Nah, ini dalam hal belajar, ya. Kita bangun malam untuk belajar lebih dari orang lain, dan kita berdoa kepada Allah, sholat tahajud, memohon kepada Allah, dan belajar. Itu insya Allah hasilnya akan kelihatan. Tarumul izza thumma tanamu lailan yaghudul bahra man talabal laali. Engkau menginginkan kemuliaan, thumma tanamu lailan, tetapi kemudian engkau tidur pada malam hari. Yaghusul bahra man talabal laali. Orang yang mencari permata, dia harus terjun ke dalam lautan. Nah, ini sebuah sindiran. Kalau kita menginginkan sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik, sesuatu yang berharga, maka kita tidak boleh tidur malam. Artinya kita harus bersungguh-sungguh, bahkan melebihi orang-orang lain. Ketika orang lain tidur, kita bangun untuk belajar, kita bangun untuk sholat tahajud, berdoa kepada Allah dan lain sebagainya. Sama seperti orang yang menginginkan mendapatkan permata di dasar lautan, maka dia harus terjun ke laut. Dia harus menyelam ke dasar laut dan mengambil permata itu. Tidak bisa dia hanya berharap di atas permukaan air, kemudian berharap permata itu bisa naik. Itu suatu yang tidak mungkin. Demikian yang dapat kita bahas pada siang hari ini. Ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Karim, insya Allah ini pertemuan terakhir sebelum bulan Ramadan. Jadi insya Allah hari ini kita sekaligus tawakufan, sekaligus berhenti sementara semua kajian, dan insya Allah kita lanjutkan kembali setelah Idul Fitri. Namun nanti selama Ramadan kita akan tetap ada kajian, ya. Saya ingatkan, selama Ramadan dengan jadwal yang sama, ya, hari Senin, hari Rabu dan hari Kamis akan tetap ada kajian tausiah Ramadan. Hanya saja pengisinya, gurunya, ustadznya berbeda-beda, tidak tetap seperti sekarang ini. Ya, nanti Senin berbeda orangnya, kemudian Selasa berbeda, minggu depannya juga seperti itu. Jadi tetap jadwalnya seminggu 3 kali selama bulan Ramadan, temanya berbeda-beda dan ustadznya juga berbeda-beda. Jadi silahkan untuk tetap mendengarkan kajian-kajian, terutama kajian-kajian seputar
bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, Masjid Al-Amal selama bulan Ramadan juga mengadakan berbagai kegiatan lain seperti buka puasa bersama ya, selama bulan Ramadan. Mulai hari pertama sampai hari akhir, setiap hari di Masjid Al-Amal ada buka puasa bersama. Kita sediakan setiap hari 100 paket. Ya, 100 paket takjil. Siapa saja boleh ya mengikuti takjil, berbuka di sini, dan kita siapkan makanan, snack dan juga air, teh, kopi dan lain sebagainya. Kemudian juga nanti ada santunan yatim, ada juga nanti ada tarawih berjamaah, ada juga tadarus Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, kami pengurus Masjid Al-Amal pertama mengajak para jamaah sekalian yang ingin berpartisipasi, yang ingin beramal di Masjid Al-Amal untuk mendukung program Ramadan di Masjid Al-Amal, terutama untuk berbuka puasa. Silahkan menginfakkan sebagian hartanya. Di depan sudah kita siapkan kotak khusus untuk infak Ramadan ya, jadi infak dari para jamaah insya Allah akan kita alokasikan, kita berikan sebagai kegiatan di bulan Ramadan, terutama untuk takjil ya. Ini suatu amalan yang sangat mulia. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berbuka puasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala puasanya. Jadi dia dapat pahala double. Pahala puasa dia dapat, pahala memberi makan orang yang berbuka puasa dia juga dapat. Jadi pahalanya dua. Demikian kita akhiri majelis kita pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita kaji, kita bahas pada siang hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan manfaat, barokah, ilmu yang bermanfaat bagi kita dan juga keluarga dan anak cucu kita. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.